Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam integritas. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Bagi. Luar biasa. Terima kasih. Saya ulangi semangatnya ya, Master sekalian, Pagi, Bapak pagi, Ibu pagi. sekalian. Ya, semangat pagi, 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 pagi. 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 Pagi, Luar pagi. biasa. Ya. Yang kami hormati Ketua Forum Paksiji, Master Toto Soeharto, Ketua Perpaksinas atau yang mewakili Master Rusham, Kalau mau bikin AI itu gimana? narasumber yang kami banggakan Master Manggazali, moderator yang kami hormati Master Anit Juliarini, serta seluruh Bapak Ibu penyuluh anti korupsi dan peserta yang luar biasa dari perwakilan OPD di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, di era yang bergerak begitu cepat, di mana kecerdasan buatan berkembang melampaui batas, kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Apakah integritas mampu bergerak secepat inovasi? Karena sejatinya, integritas bukan sekedar diajarkan, tapi harus dirasakan, dibiasakan, dan menyenangkan. Perkenalkan, saya Heni Dwi Untari, yang dengan penuh kehormatan akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Selamat datang di Denmas Bay ke-23 dengan tema Refleksi Kesadaran Berintegritas di Era AI melalui Game-Based Learning. DMB edisi kali ini hasil kolaborasi Forum Paksiji dengan In-Game Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu ya energinya Bapak Ibu sekalian, karena masih pagi ya. Kalau pagi ini siap belajar hal yang baru, silahkan tulis di chat. Siap berintegritas. Silahkan tuliskan di chat. Siap berintegritas. Luar biasa, energinya sudah terasa sampai ke sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang bergabung pada pagi hari ini sudah 260. Ya, Masya Allah. Semoga akan terus bergabung. Ya, ya. Siap berintegritas ya. Ada 47, 48 ya. Terima kasih. Energinya sudah terasa sampai ke sini. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali dengan penuh semangat kebangsaan, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan kita lanjutkan dengan Mars Perpaksinas. Kepada seluruh peserta, dipersilakan duduk sempurna. Kami persilakan.
Mars Perpaksinas. Selanjutnya. Dilanjutkan Mars Perpaksinas, ya, Master. Kami penyuluh anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi. Ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya. Ayo semua bergegas di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih. Indonesia maju jaya. Kami penyuluh anti korupsi, bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi. Ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya. Ayo semua bergegas di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih. Indonesia maju jaya. Terima kasih, Master. Untuk selanjutnya, agar acara berjalan nyaman, akan saya bacakan safety briefing untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Disarankan untuk mengecek audio sebelum acara dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Gunakan chat atau raise hand untuk interaksi. Gunakan nama asli dan instansi, ya. Dan dimohon nanti segera mengisi daftar hadir setelah link dibagikan untuk bisa mengakses sertifikat. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, kalau ya supaya lebih semangat, saya awali dengan pantun. Saya tunggu cakepnya ya. Pergi ke taman memetik kenanga, Cakep. harumnya semerbak sepanjang jalan. Betul. Era AI yang serba canggih luar biasa, integritas tetap jadi pegangan. Ya, itu saja pantunnya. Ya. Para hadirin yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan serta keberkahan, marilah kita berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak, kita mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah
partisipan pada saat ini sudah mencapai 356. Monggo bisa mengingatkan teman-temannya nggih, untuk bisa bergabung. Dan selanjutnya kita memasuki acara pembukaan, yaitu kita akan dengarkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada Master Ketua Forum Paksiji, ya, Master Toto Suharto. Kepada Master Toto kami persilahkan. Terima kasih Mas Henny di Untari yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah ditunggu direkturnya ini ya untuk bertugas sehari-hari. Tapi mohon waktu sebentar ya. Pagi hari memetik bunga di taman kota. Langkah mantap menuju forum yang penuh dengan makna. Integritas tumbuh kuat dalam sanubari bangsa, lawan korupsi demi masa depan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Yang kami hormati ini Bapak Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian inspektur juga dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah DIY atau yang mewakili, dan juga undangan kami sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD atau yang mewakili ya, yang berada di wilayah DIY ini. Kemudian Ketua Forum Perpaksinas ya, yang dalam ini alhamdulillah sudah hadir yang mewakili Master Ruham, dan teman-teman semuanya dari komunitas-komunitas, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari komunitas-komunitas yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan alhamdulillah ini kita mendapatkan waktu dari narasumber kita yang luar biasa, di Master Manggazali, ini dari komunitas Integrity Game, namanya saja menarik ini, in game ya. Jadi kita akan mau dibawa kemana ini dengan permainan ini ya. Jadi permainan yang mewujudkan integritas ini sesuatu hal yang mungkin baru ya di wilayah DIY ini, yang coba kita kenalkan, sosialisasikan agar ada maknanya ya. Di balik permainan itu refleksi integritasnya apa. Yang kita akan kaitkan dengan bagaimana penyadaran diri ini bisa kita peroleh melalui permainan ya di tengah-tengah era saat ini AI. Dan Bapak Ibu sekalian, master-master dari berbagai komunitas, forum dan sebagainya, yang tentu selalu semangat ya di dalam melakukan edukasi anti korupsi. Dan juga ini ada teman-teman dari Forum Paksiji DIY secara khusus memang kita sampaikan ya, karena dengan konsistensi, komitmen mereka selalu untuk siap ya di dalam memberikan ya atau menyelenggarakan acara ini, yang tentu saja bekerja sama dengan Badan Diklat DIY ya. Terima kasih. Kita panjatkan terlebih dahulu syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya ini Din Mas BI edisi ke-23. Ini bulan depan akan ulang tahun ya, kedua ulang tahun selama ini, artinya 2 tahun ya. Dengan tema yang edisi 23 ini adalah refleksi kesadaran berintegritas di era AI melalui game-based learning ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa didasari menumbuh kembangkan semangat integritas ya, dengan model-model game-based learning atau hal-hal lain yang bisa kita nanti diskusikan lebih lanjut lagi. Artinya saat ini di era transformasi digital, kecerdasan buatan itu saat ini sangat mempengaruhi proses ya, perilaku dan sebagainya, sehingga khususnya tantangan integritas ini semakin kompleks. Oleh karena itu perlunya ini pendekatan inovatif seperti salah satunya yang kita jadikan bahas diskusi enak masyarakat berintegritas ini adalah bagaimana game-based learning menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran, khususnya bagi masyarakat luas, generasi muda,
agar nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami tetapi juga dihayati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi dengan InGame ya, Indonesia yang positif tentu saja, yang memperkuat budaya anti korupsi, dan kita berharap semoga forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus inspirasi untuk terus menjaga perilaku yang jujur, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya bersama melawan korupsi. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kembali kegiatan ini. Semoga memberikan manfaat dan berdampak nyata bagi penguatan integritas di DIY khususnya, dan juga nasional secara luas lagi. Dan akhirnya, terima kasih. Mohon maaf kalau dalam proses penyelenggaraan ini ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Master Toto yang sudah memberikan sambutan yang penuh motivatif ya untuk kita semuanya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk sambutan yang selanjutnya, alhamdulillah telah hadir di tengah kita perwakilan dari Perpaksinas, yaitu Master Rusham. Kepada Master Rusham, kami persilahkan. Terima kasih, Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas, semangat pagi. Pagi. Mohon izin, saya Rusham yang hari ini dipercayakan mewakili Ketua Umum Perpaksinas, Master Yudi, untuk memberikan sambutan mewakili Perpaksinas dalam webinar kita hari ini pada acara Denmasbay ke-23 tahun 2026. Kerjasama Paksiji dengan InGame hari ini sebagai salah satu wujud, salah satu dari 5 nilai dasar kita selaku penyuluh anti korupsi, sinergi. Nah, sinergi ini kelihatan di acara kita, bagaimana Paksiji menggandeng InGame untuk sama-sama menularkan nilai-nilai integritas kepada kita semua. Sebelumnya saya juga ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita para penyuluh dan yang hadir di sini masih diberikan lindungan, kekuatan serta hidayah untuk senantiasa bersuara lantang menyuluh untuk kebenaran dan integritas. Semoga semua yang kita lakukan senantiasa menjadi ibadah bagi kita semua. Webinar kita hari ini dengan tema refleksi kesadaran berintegritas di era AI melalui game-based learning dengan narasumber yang kalau menurut saya ahli di bidangnya ini. Sehingga dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili Perpaksinas mengucapkan terima kasih kepada Paksiji, Master Toto. Terima kasih Master Toto, Master Ani, rekan-rekan Master lainnya yang sempat hadir, para peserta webinar, dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, narasumber yang sangat ganteng, Master Mangga Sali, yang tentunya hari ini akan menularkan ilmu-ilmunya kepada kita sekalian. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Master Ketua Perpaksinas yang dititipkan kepada saya, antara lain bagaimana kita tetap menjaga semangat kontinuitas kita untuk sama-sama sinergi, dan kegiatan Denmasbay ini saya pikir salah satu wujud dari itu. Ini sudah ke-23 dan ini di tahun kedua berjalan terus-menerus, dan ini akan menjadi contoh bagi teman-teman di provinsi lainnya. Pesan lainnya, bagaimana kita sebagai penyuluh anti korupsi yang saat ini masih ada di negeri ini sama-sama menjaga motivasi kita dan memotivasi teman-teman kita untuk selalu melaksanakan penyuluhan dan memperbaharui sertifikasinya. Jadi teman-teman yang mungkin sertifikatnya sudah mau selesai atau telah selesai, mari sama-sama kita. Pesan lainnya, bagaimana kita tetap menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Perpaksinas dalam segala hal kegiatan kita, baik itu kegiatannya sifatnya personal maupun secara organisasi kita. Sehingga apa yang kita inginkan bahwa Perpaksinas itu ada untuk kita semua dan kita semua ada untuk Perpaksinas. Teman-teman sekalian,
mungkin begitu pesan-pesan yang sempat saya dititipkan oleh Master Ketua, dan saya akhiri mungkin tadi Master Toto ada pantun, saya titipkan pantun ini untuk para peserta di sini. Acara Cakep. ini buat aku terpana, berkompetensi karena sering bersinergi. Yang terhormat Master-Master dan para peserta webinar, disilahkan mengikuti webinar untuk lawan korupsi. Demikian sambutan kami tetap Vaktinas. Terima kasih rekan-rekan Vaksiji yang tetap konsisten. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Rusham yang sudah memberikan sambutan yang menginspirasi kita semuanya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, saatnya kita memasuki acara inti, dan pada kesempatan ini acara inti kita akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, ya, Master Anik Juliarini. Ya. Beliau adalah Wakil Ketua Forum Paksiji, ya. Juga Wakil Ketua apa ya? Ya, nanti mungkin bisa berkenalan lebih jauh gitu ya dengan Master Anik. Baiklah hadirin yang berbahagia, jadi hari ini kita tidak hanya belajar, tetapi menemukan cara baru agar edukasi integritas menjadi lebih hidup. Karena kita sepakat, integritas bukan sekedar diajarkan, tapi harus dirasakan, dibiasakan, dan menyenangkan. Kepada moderator kita yang luar biasa, Master Anik Juliarini, kami persilahkan. Sampai di akhir acaranya, Master Anik mohon izin, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi untuk menutup acara nanti kami persilahkan Master Anik untuk menutup acara. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kurang dan kehilapan. Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Master Heni. Ya, begini ini ya situasinya Bapak Ibu. Jadi di antara kesibukan kami menjalankan tugas sehari-hari, kami masih mencoba untuk tetap konsisten. Begitu nggih, Master Rusham ya, Master sekalian. Mudah-mudahan kita bisa selalu menyediakan diri, menyediakan waktu untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi terciptanya nilai-nilai anti korupsi di negeri kita, minimal pada diri kita sendiri, begitu nggih para Master, Bapak Ibu, dan lingkungan terdekat kita. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang menjawab, saya ulangi. Saya harus pakai pengantar dulu berarti. Hati-hati jangan sampai jatuh. Hati-hati jangan sampai jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini salah satu cara cek kita ya Master Mangga ya, apakah peserta ini masuk gitu ya di sesi ini. Sudah ada respon, berarti Bapak Ibu memang ada di dalam sesi ini. Terima kasih para Master, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Paksiji DIY tentu saja Master Dr. Toto Soeharto, yang saya hormati Ketua Perpaksinas yang dalam hal ini diwakili oleh Master Rusham. Terima kasih Master atas sambutan dan supportnya yang luar biasa. Yang saya hormati pula Bapak Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Inspektur dari Kabupaten Kota di DIY atau yang mewakili, yang tercinta para Master sekalian, para hadirin dan para peserta baik dari OPD, mahasiswa atau dari manapun Bapak Ibu sekalian berasal. Kita sama-sama di sesi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sesi yang istimewa ya, karena AI ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan Denmas Bay 23 ini sudah seri yang ke-23 Bapak Ibu,
mengambil tema yang sangat menarik saya rasa, yaitu refleksi integritas di era AI melalui game-based learning. Dan luar biasa, saya berikan pantun dulu untuk menyambut narasumber kita. Bunga mawar, bunga Kamboja, di pagi yang cerah menggetarkan hati. Artinya, Marilah kita belajar bersama Cakep. dengan narasumber istimewa Master Manggazali. Luar biasa. Iya, ini luar biasa ya narasumber kita. Ya mantap ya para master sekalian. Cek sound Master Manggazali. cek sound. Ya. Oke, do re mi fa sol. Masih dulu. Masih Gimana tuh? oke. Ya di sesi lain ya kita bisa nyanyi ya Master ya. Oke, Bapak Ibu sekalian para master, saya izin mengenalkan diri tamu kita yang istimewa pada pagi hari ini. Nama lengkapnya adalah Manggazali. Ya, nama yang tidak asing lagi. Menurut Master Rusam tadi juga ini adalah ahlinya begitu ya. Jadi tidak salah. Terima kasih, saya sudah booking sejak tahun yang lalu nih Master Mangga ya. Tapi ini baru terlaksana saat ini. Ya. Master Toto juga berhasil menggandeng Master Manggazali. Ya. Master Mangga ini lahir di Ujung Pandang dan juga tinggal di Ujung Pandang saat ini Bapak Ibu. Tapi dengan AI kita bisa bertemu tanpa harus datang di Yogyakarta. Begitu ya Master Mangga ya. Tapi Master Mangga bukan sosok yang asing bagi Jogja. Karena beliau adalah juga pernah menjadi putra Jogja gitu. Nggak usah nangis ya Master Mangga ya, saya sebutkan ya. Jadi Master Mangga ini alumni dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau studi di sini tahun 99 sampai 2002. Tepuk tangan dong buat Master Mangga ya. Warga Jogja juga gitu. Kemudian Master Mangga meneruskan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja di SMA 2002 sampai 2005. Ustadz ini ya Bu ya, Ustadz. Oh iya, Ustadz juga ini Pak. Makanya cocok ini bicara integritas gitu ya. Masya Allah. Rupanya Master Mangga berat meninggalkan Jogja, sehingga kuliah pun tetap di Yogyakarta. Wes. Beliau kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan yang sangat cocok dengan beliau dan ditekuni hingga saat ini. Beliau mengambil jurusan komunikasi. Dan lanjut Magister Komunikasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Ternyata kembali ke tanah asal gitu ya, Master. Iya, tapi luar biasa Master Mangga ini kiprahnya bukan hanya di Jogja atau di Makassar. Kiprah beliau terkait penyuluhan anti korupsi adalah di seluruh Indonesia. Bahkan masuk ke dunia internasional karena konten-kontennya pernah sampai juga ke Australia. Begitu ya Master ya? Oh begitu ya? Yang obat manjur itu saya dulu pertama dengar Master Mangga, wah keren nih gitu ya. Sampai ke dunia manca. Oke, itu tentang Master Manggazali yang pasti beliau sampai saat ini masih sangat aktif di gerakan anti korupsi. Beliau juga penyuluh anti korupsi utama. Kemudian menjadi pelatih di berbagai pelatihan anti korupsi. Mungkin tidak perlu panjang lebar kalau saya cerita bisa 3 JP gitu ya. Bisa 3 JP ya Master Tato ya Wijaiswara, kalau cerita bisa 3 jam gitu. Master Mangga, kita punya waktu sekitar 30 menit ya Master. Buat 30 menit, baik, siap. Mau lebih panjang boleh, tapi siap. Tapi nanti mungkin kita sediakan waktu untuk tanya jawab dan sedikit evaluasi. Begitu ya Master ya. Oke, ya Master sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Master Manggazali. Silakan Master. Baik, terima kasih banyak Master Ani. Buat Master Ani kita kasih love dulu ya, reaction love dulu ya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Master, Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa pantun seperti Master senior saya.
Saya nggak bisa pantun, jadi mohon maaf saya tidak bisa buka dengan pantun. Dengan Salam game ya, kenal. dengan game ya. Salam kenal Bapak Ibu, betul kata Mas Rani ya. Saya seperti kembali ke rumah karena hampir 12 tahun ya saya tinggal di Jogja. Kebetulan takdirnya memang harus balik gitu ya karena diminta mama. Kalau waktu itu nggak diminta mama balik, pasti mungkin saya sudah jadi orang Jogja sekarang ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya, saya panggil Bapak Ibu karena ternyata di sini saya pikir ini Mas Toto kemarin ngabarin, saya pikir buat teman-teman Persiji saja gitu ya. Oke, ayo gas Master gitu ya. Ternyata saya kaget di sini pesertanya sampai 400 orang lebih malah ya. Hampir 500 malah ya, ya ampun. Sampai deg-degan saya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, hari ini kita belajar karena waktunya juga sangat singkat. Kita percepat ya. Saya pikir tadi waktunya sekitar 60 sampai 90 menit, tapi kita percepat ya udah kita mengenal apa namanya beberapa perangkat yang bisa kita pakai untuk membuat game gitu ya seperti itu. Saya Mangga dari in-game, sekilas aja saya memperkenalkan in-game. Sebentar izin saya screen. Jadi betul keresahan kita semua, terutama teman-teman penjual anti korupsi itu adalah bagaimana menghadirkan sesi pembelajaran atau sosialisasi itu dengan interaktif gitu ya, dengan membahagiakan seperti itu ya. Jadi itulah cita-cita kami, beberapa teman-teman dari penjual anti korupsi yang bertemu beberapa tahun yang lalu, kemudian menginisiasi berdirinya gerakan namanya In-Game Indonesia seperti itu ya. Jadi ini kalau singkatnya In-Game Indonesia itu adalah entitas yang pengen selalu menghadirkan pembelajaran interaktif, pembelajaran integritas yang interaktif gitu aja lah ya teman-teman semuanya. 2 tahun terakhir ini kita berkesempatan apa namanya menghadirkan sesi-sesi pembelajaran menggunakan game ya karena kami memilih metode game based learning sebagai metode pembelajarannya seperti itu ya. Ini kenapa harus game based learning karena di situ kami merasa bahwasanya ketika kita menghadirkan game ke dalam pembelajaran peserta merasa aman dan merasa karena mereka merasa aman, mereka semangat untuk ikut pembelajarannya, mereka berpartisipasi, bahkan yang tidak aktif pun mereka merasa ini apa namanya mereka punya kesan tersendiri terhadap pembelajarannya seperti itu. Kemudian juga reflektif. Di in-game sendiri untuk tahun ini kita bekerja sama Kumara, salah satu pengembang game yang ada di Bandung. Itu kita apa namanya subscribe gamesnya, ada 4 game yang bisa kita pakai gitu. Nanti teman-teman Bapak Ibu semua yang pengen mau main game keempat ini silakan menghubungi kami. Ayo kita ngadain sesi demo ya. Kita bisa apa namanya main game, ngerasain pengalaman main gamenya ya. Tapi ini game yang sudah dioptimalkan, sudah di-develop dengan baik oleh teman-teman Kumara seperti itu. Untuk sesi ini kita nggak ke sana ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, ini ada Biro Jodoh. Biro Jodoh itu permainan jodoh-jodohin. Kita sebagai Biro Jodoh yang menjodohkan klien kita sama klien orang, kemudian tapi di situ kita belajar tentang 9 nilai integritas ya seperti itu. Kemudian juga ada Legal Alien. Ini kalau misalnya Bapak Ibu menghadirkan pembelajaran terkait dengan pelayanan publik berintegritas, kita bisa memainkan Legal Alien seperti itu. Atau ada Hello Captain yang kita belajar tentang leadership. Ini kita bisa pakai Hello Captain. Dan Susun Dana ini untuk belajar bagaimana literasi keuangan dasar, kita bisa memainkan Susun Dana Bapak Ibu. Jadi 4 game ini yang kita sekarang lagi ada. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk main gamenya, ayo nanti kita kita akan buatkan seperti itu ya. Nah, saya akan sedikit perlihatkan salah satu cuplikannya ya Bapak Ibu ya, sebentar ya, saya coba lihat cuplikannya. Ini Master Iis memandu dan memfasilitasi Biro Jodoh di Zoom ya. Jadi kartu calon jodoh ini akan kita cocokkan dengan kartu pencari jodoh.
yang ini gitu. Gak apa-apa, nanti Gino kita jodohkan ke yang mepet gitu kan. Cowok-cowok berseragam memang selalu goda kayaknya ya. Nah, Sederhana. oke, sederhana. Melia ya Kinanti. siapa Kinanti Ya begitu ya Pak Ibu ya, itu kira-kira gambaran sesinya seperti itu. Kita kembali lagi. Oke, ini kita bisa main. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang mau manggil kita, ayo kita bareng-bareng gitu ya, kita kolaborasi bareng seperti itu. Nanti di paling belakang itu ada sebentar. Ini kita biasa ada sesi setengah hari, ada full day, kemudian ada program training of facilitator, kemudian ada program-program yang ketika misalnya Bapak Ibu mau minta diadain, ya kita bisa komunikasikan baik-baik. Untuk lebih jelasnya langsung hubungin Mbak Intan. Mbak Intan salah satu tim in-game juga. Beliau adalah tim admin kami. Kalau misalnya ada apa-apa, ada kebutuhan apapun, silakan dikomunikasikan aja ke Mbak Intan. Oke, lanjut. Ini karena waktunya sangat terbatas sekali ternyata. Kita lanjut Gak aja apa-apa ke Master, ditambah 15 menit masih Oh ya, bisa siap. Master ya. Siap, Master, ya. Oke, baik. Sebenarnya sesi ini sangat sederhana, tapi saya izin ngasih pengantar dulu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru mendengar game based learning, itu sebenarnya salah satu metode yang dipakai dalam pembelajaran. Singkatnya adalah kita menggunakan game sebagai media utamanya dalam belajar gitu ya. Jadi sudah tentu karena dengan game kita ngajakin peserta main game gitu ya, sehingga sesinya interaktif, sesinya bisa lebih bermakna seperti itu. Jadi kalau bicara soal game kan Bapak Ibu pasti kalau main game pasti seru tuh ya, pasti seru, kemudian asik sendiri gitu, kemudian nggak kerasa ternyata itu kita lagi belajar ternyata seperti itu. Nah, atmosfer itu yang kita datangkan dalam sebuah sesi dengan metode game based learning seperti itu. Langsung aja deh, kalau game sendiri itu ada 4 elemen dasarnya ya, ada tantangan ya. Coba Bapak Ibu coba memikirkan satu game sederhana gitu ya, yang sering Bapak Ibu sudah pernah mainkan gitu ya. Pasti di game tersebut ada 4 hal yang bisa ada gitu ya. Pertama adalah tantangan dan objektif ya. Gamenya ngapain gitu ya? Apa misinya gitu ya? Apa misinya? Kalau misalnya kita ambil ular tangga gitu. Ular tangga itu misinya apa sih? Berlomba sampai ke kotak 100. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan kalau mau bikin game, pastikan ada misinya ya, biar peserta tahu di mana nanti ujungnya ini. Seperti itu ya. Kemudian ada gameplaynya, ada aturannya, bagaimana cara memainkan gamenya. Seperti itu ya. Kalau di ular tangga berarti ya kita harus kocok dadu dulu, kemudian dari nilai dadu yang keluar itu berapa, kemudian kita harus melangkah sejumlah nilai dadu yang keluar. Kalau ketemu ular berarti turun, ketemu tangga berarti naik, seperti itu. Kemudian narasinya ya, ada storytellingnya yang yang ada pada game tersebut gitu ya. Jadi untuk melengkapi tantangannya kita harus memberikan dia narasi gitu ya. Ayo kita berlomba-lomba untuk sampai ke 100 misalnya seperti itu. Terus kemudian ada teknologi atau komponennya, ada bidak-bidaknya, ada alat-alatnya. Apa aja sih komponen game itu? Ada, kalau di ular tangga kan ada papan permainannya sendiri, baik dari kertas atau dari bahan-bahan apapun itu ya. Ada bidak-bidaknya, kemudian ada ada dadu, sama mungkin ada kartu petunjuknya seperti itu. Jadi minimal 4 hal ini yang bisa kita yang biasanya ada di game. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membayangkan mau bikin game, pastikan 4 unsur ini terpenuhi terlebih dahulu ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa nggak perlu susah-susah sebenarnya. Cukup memodifikasi game yang sudah ada. Misalnya ular tangga kita mau modifikasi gitu ya. Kita mau membuat ular tangga. Biasanya kan dalam sebuah event-event itu Bapak Ibu sudah bisa lihat, biasanya kalau ada permainan di situ ada ular tangga besar, itu biasanya kan itu hasil modifikasi dari mekanik ular tangga yang sebelumnya kan, seperti itu. Misalnya kalau perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jogja, teman-teman Pak Siji bikin ular tangga besar. Nah, itu kan sebenarnya narasi dan tantangannya itu dan gameplaynya yang di setting gitu ya, dirubah
nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu memikirkan wah pengen bikin game baru apa ya, gitu seperti itu. Kita bisa menggunakan game-game yang ada, kemudian kita modifikasi tantangannya, modifikasi gameplaynya, modifikasi narasinya, itu bisa banget seperti itu. Misalnya di ular tangga, kita bisa modifikasi eh, gameplaynya, misalnya ya. Di dalam ular tangga nanti setiap ketemu tangga itu nanti ada tantangan dulu ya. Tantangannya menjawab pertanyaan integritas ya. Kalau berhasil menjawab bisa naik. Begitupun juga kalau ketemu ekor ular ya. Kalau ketemu ekor ular ada tantangannya ya. Nggak langsung turun. Dia harus menjawab pertanyaan dulu. Kemudian apa kalau misalnya benar nggak jadi turun, nggak gagal turun ya. Atau kalau misalnya salah berarti turun gitu ya. Kemudian di situ di setiap kepala ular atau di setiap tangga naik itu pasti ada pesan-pesannya, pesan-pesan anti korupsinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat sebenarnya kita nggak perlu terlalu jauh mikir mau bikin game seperti apa. Yang paling gampang itu adalah memodifikasi mekanik dari gamenya. Dan setahu saya untuk mekanik game itu tidak masalah untuk dirubah-rubah Bapak Ibu. Itu peraturan internasional itu ya. Kalau Bapak Ibu punya punya game yang disukai, misalnya monopoli gitu ya, itu silakan Bapak Ibu bisa bikin game yang sesuai, yang sama seperti mekaniknya monopoli, tapi ntar diganti narasinya, diganti pemainnya, diganti tantangannya dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan game ya. Kemudian, nah, yang paling sekarang pertanyaannya kan itu kan game-game yang sudah ada gitu ya. Kemudian bagaimana sih kepikiran nggak sih kita bikin game yang lebih sederhana lagi gitu ya, yang bisa kita pakai di pembelajaran kita, di sesi pembelajaran kita gitu ya. Kita seorang guru kita yang paling terkenal ya ini ya dua tools ini ya, dua platform ini, Quizzes ya, Quizzes sama Kahoot ya. Ini biasanya pasti kita pakai nih ya untuk biar agar supaya kelasnya bisa lebih seru gitu ya. Apalagi Quizzes dan Kahoot ini kan kayak kita seakan-akan ketika kita mainkan kita langsung berada dalam apa namanya suasana kompetitif gitu ya. Karena ada waktunya di situ, kemudian ada apa namanya pertanyaannya, kita harus memilih dan lain sebagainya gitu. Dan saya pikir untuk Kahoot dan Quizzes oke lah ya, sudah pada tahu semua ya Bapak Ibu ya. Kalau Quizzes sekarang itu sekarang berubah nama jadi Wayground ya, Wayground. Saya pikir Bapak Ibu, apalagi guru, tenaga pendidik, mungkin teman-teman Widya Suara punya akun belajar. Di akun belajar itu malah kita punya akses ke Quizzes gitu ya, punya akses ke berbagai platform aplikasi pembelajaran dan itu sifatnya pro gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sangat menguntungkan sekali. Digunakan, dioptimalkan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga Kahoot ya. Kahoot ini juga terkenal banget kalau misalnya mau bikin kuis, mau bikin apa namanya suasana interaktif di kelas gitu ya. Ya, Quizzes juga bisa dipakai seperti itu. Dan sebenarnya banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Kita kan nggak punya ini ya, nggak punya semacam pengen bikin game sendiri ya. Silakan menggunakan apa namanya platform-platform ini seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya yang beberapa kali saya pakai ini, adakah Bapak Ibu yang pernah pakai Flippity.net? Ini simple banget ya, yang mengembangkan Flippity ini simple banget. Dia menggunakan Google Sheet Bapak Ibu, Google Sheet untuk memasukin data, kemudian kita bisa gunakan sesuai dengan keperluan kita ya. Ini lebih cocok untuk para guru, dosen, tenaga pendidik, widya suara dan lain sebagainya ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya langsung aja ke flippity.net ya, ke flippity.net. Sebentar saya coba perlihatkan flippity.net. Flippity.net. Ya, flippity.net seperti ini tampilannya. Ini saya kopaskan dulu ke linknya. Ini bisa Bapak Ibu akses dan gratis, tidak perlu loginan. Jadi di sini banyak sekali apa ya, banyak sekali jenis-jenis media yang bisa kita pakai untuk pembelajaran interaktif di kelas seperti itu ya. Yang paling sering saya pakai ini Bapak Ibu ya, ini game kayak semacam
apa video game ya, video game. Kita coba demo, kita klik demo di sini. Bapak Ibu bisa langsung mainkan. Nah, seperti ini ya. Ini ceritanya luar angkasa gitu ya. Ini stasiun luar angkasa diserang sama asteroid gitu ya. Ini kita bisa pilih dulu mana yang mau dipilih, apakah esai atau pilihan ganda. Kemudian ini speednya lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Nah, ini kita bisa misalnya kita pilih pilihan ganda, lambat aja gitu ya. Kemudian monocraft gitu. Nah, ini kita bisa play. Nanti kita bisa main dan pertanyaan itu di bawahnya ya Bu. What element symbol is AU? Misalnya kalau jawabannya salah biasanya nggak kena tuh ininya. Apa namanya? Nggak kena asteroidnya gitu ya. Volt. Oh benar gitu ya. Jadi asteroidnya akan menyerang terus stasiun angkasanya, tapi dengan syarat kita harus menjawab benar nih ya. What was the first man-made element? Kalau salah pasti akan nggak kena ininya. Nanti kalau misalnya asteroidnya berhasil menabrak stasiunnya, darah kita akan ini. Nah ini cocok nih dipakai buat apa namanya? Nanti di share linknya ke teman-teman pesertanya. Kemudian mereka diminta untuk ini apa ya ngerjain seperti itu ya. Nah seperti itu. Ini Flipity bagus gitu ya. Dan ini kita bisa setting sendiri pertanyaannya Bapak Ibu ya. Mana tadi kita coba kembali ke Flipity. Nah ini Flipity kan ada dua ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai misalnya game yang tadi ya, ini kan di bagian Flipity itu ada dua, bentar, ada dua ini ya, ada demo. Ini demo ini maksudnya kita bisa apa namanya bisa lihat dulu bagaimana cara mainnya. Kemudian di sebelah sini instructionnya kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai gitu ya, nanti dibaca aja di sini instructionnya. Kita coba ya misalnya. Instruction. Nah, di sini dia akan ngasih kita panduan untuk pakai gamenya gitu ya. Make a copy of this template. Nah, kita katanya disuruh ngopi template ini gitu ya. Seperti itu. Kita disuruh ngopi template ini. Kita klik aja template-nya di template gitu. Klik gitu. Nah, ini ya. Kita disuruh buat salinan dari dokumen ini. Dokumen ini sepertinya apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Ibu. Jadi kita bisa merubah pertanyaan-pertanyaannya di sini sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang kita mau pakai gitu seperti itu ya. Waduh, saya mau bikin pertanyaan terkait dengan anti korupsi tapi bingung gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bingung dan dalam kondisi bingung seperti itu, kira-kira ya, biar kita terlihat seperti manusia masa depan ya. Kira-kira kalau kita bingung gitu, misalnya mau bikin soal seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Coba saya mau lihat jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Apakah bisa demo di bisa Pak Kapanewan Lingu Bantul. Hanya GPT betul sekali. Siap. Berarti ini semua teman-teman di sini, Bapak Ibu semua di sini itu sudah sangat aware ya, Bu, sudah bukan lagi manusia masa lalu tapi semuanya masa depan ya. Tanya AI Bapak Ibu ya. Ada apa-apa tanya AI aja, mumpung AI-nya bisa diakses gratis sekarang gitu ya. Kita hidup di zaman AI itu udah jadi teman kita, standar kita udah bukan lagi, wih ada teknologi baru nih AI apa tuh, bukan ya. Sekarang kita udah nggak ngomongin kayak gitu. Kita sekarang sudah hidup berdampingan dengan AI Bapak Ibu. Jadi ayo mumpung lagi gratis dimanfaatin gitu ya. Jadi ketika bingung ya tanya gitu ya, tanya aja gitu ya, atau googling lah. Di Google itu kan ada AI-nya gitu. Ya ditanya aja seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan kita sebagai manusia untuk tidak belajar, tidak apa namanya, malas untuk mencari informasi karena sekarang informasi terbuka sangat lebar sekali. Tirainya terbuka habis-habisan karena AI Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau tanya bikin apa namanya? Bikin soal pembelajaran ya tinggal ke AI aja seperti itu ya. Kita misalnya kalau di Google pakai Gemini gitu ya. Saya pakai Gemini Bapak Ibu, nggak pakai ChatGPT karena banyak kerja-kerja saya di Google. Gemini itu terhubung dengan berbagai platformnya Google. Ya karena dia Google ya, dia terhubung sama semua Google gitu ya. Bisa kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang ketika saya malas, saya tinggal minta aja Gemini untuk ngecek email saya hari ini ya. Udah dapat
balasan belum gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah, saya minta dia lagi tolong dong dibalas sendiri gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi enak ya seperti itu. Tapi bukan berarti ChatGPT sama Cloud misalnya nggak bagus. Semuanya bagus tergantung kebutuhannya Bapak Ibu seperti itu ya. Tanya Gemini. Betul, tanya Gemini dan langsung suruh buatkan dalam bentuk Google Sheet. Bisa Bapak Ibu. Tapi kita kan cuma butuh kerangkanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita minta buatkan misal ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang prompting itu udah enak banget. Maksudnya gini, teknologinya sekarang udah enak banget, berkali-kali lipat upgrade-nya. Jadi ketika kita misalnya membuat prompt yang sederhana, tapi clear, tapi jelas, itu biasanya hasil jawaban dari AI-nya udah optimal. Jadi yang penting jelas dan clear Bapak Ibu ya, seperti itu. Buatkan aja lah 5 soal aja lah ya. 5 soal pertanyaan pilihan ganda beserta jawaban benar dan salahnya tentang biaya sosial korupsi. Itu ya Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu ya. Nanti silakan nanti disesuaikan aja gitu. Karena kebetulan kita dapat undangan menyuluh, kemudian kok disuruhnya materi tentang biaya sosial korupsi misalnya gitu ya. Jadi kita bisa bahkan kita diminta buat kerangka slide, buat slide dan lain sebagainya ya, tinggal minta aja sama GPT seperti itu. Nah ini ya, ini dikasih jawabannya seperti ini ya tampilan kanvas ya Bapak Ibu ya. Padahal saya coba minta biasa aja. Ini kok malah diinteraktifkan gitu ya. Kita malah buat game ini. Ini kita udah buat game ya Bapak Ibu tiba-tiba ya. Padahal kita cuma minta sederhana aja. Malah dibuatin game. Ini kita bisa bagikan ya untuk game gitu ya. Udah selesai nih, udah tiba-tiba udah jadi aja gamenya ya. Kadang-kadang game ini kadang-kadang gini deh, dimintanya ya seperti itu ya. Ini sebenarnya kan dalam bentuk narasi saja, tidak perlu interaktif seperti ini. Atau mungkin karena Master Mangga sering bikin game kali ya, jadi Gemininya langsung baca nih. Bisa jadi Master, bisa dia jadi udah ya. hafal gitu kan. Oke, luar biasa ya. Tapi teman-teman sekarang udah bisa pakai ini ya untuk bikin. Nah ini sudah ada ya. Jadi kita masukkan saja ke sini apa yang paling tepat. Oh gitu, maaf. Tolong jawabannya yang singkat, singkat 1-2 kata gitu aja. Ya ini misalnya kita masih di Flipiti ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke ini ya. Berikut adalah oh ini sudah buatkan 5. Ini bikin pilihan ganda, bikin soalnya Mas ya. Ya bikin soalnya. Jadi langsung aja buka aplikasi AI-nya yang sering Bapak Ibu pakai, langsung aja dibikinkan gitu ya. Ini aku buat lo aja lah. Ini soalnya ini banget. Itu peserta nanti integritasnya waktu jawab gimana cara menjaganya Master? Karena pesertanya juga bisa tuh pakai tanya ke AI ya. Iya betul. Pertanyaannya jawabannya dapat gitu kan. Gimana caranya nih? Caranya ya begitulah ya. Apa namanya? Yang sejauh ini yang saya lakukan adalah pakai gamenya, kemudian minta screenshotan nilainya ya, Master ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang diminta jawabannya ya itu tergantung bagaimana kebijaksanaannya teman-teman semuanya seperti itu. Karena sebenarnya kita kan sebenarnya pengen menghadirkan pembelajaran yang membahagiakan ya Master ya. Syukur-syukur ini peserta kita ini bahagia selama sesi pembelajaran kita. Biasanya ketika mereka bahagia gitu ya, mereka bisa banyak belajar, lebih banyak masuk pelajarannya, sehingga ketika ada evaluasi mereka juga dengan mudah menjawab seperti itu. Gitu ya Master. Bukan untuk tujuan ujian ya, tapi Betul, evaluasi Master. aja ya. Betul. Dalam format narasi saja gitu. Kok ini padahal modenya cepat ya. Padahal mode cepat itu kan biasa. Nah, ini sudah ya. Udah gak dibuatin aplikasi lagi. Ya, oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya kita minta jawaban yang singkat saja. 1-2. Nah,
sertakan jawaban yang salah dan benar. Diubah ke salah benar ya. Ya, oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Terus ini dimunculkan di interaktifnya di mana, Master? Bentar, ini sepertinya kita belum bisa memberikan prom yang efektif ya. Buatkan 5 soal pilihan ganda, jawabannya singkat 1-2 kata saja. Berikan kunci jawabannya seperti itu dalam format narasi saja. Tuh. Sudah tua nggak paham Mas Mangga. Tidak ada kata ini Pak. Ayo kita belajar bareng yuk, kita belajar. Bisa. Santai ya, kita ini aja. Yang penting ikuti dulu aja ya. Jadi siapapun sekarang sudah bisa mengakses AI Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicoba gitu ya, seperti itu. Nah, oke, ini sudah ya. Tadi kan kita di Filipiti ya. Di Filipiti tadi kan kita mau pakai game yang perang-perang tadi itu ya. Kemudian kita make a copy gitu ya di sini ya. Kita klik template-nya, kita salin apa namanya? Sheet-nya. Nah, disinilah soal-soalnya dimasukkan teman-teman ya. Ini dihapus aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita ngambil soal yang dari itu ya, apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Oh, maaf. Aduh ya, maaf. Saya lupa masukkan materinya. Materinya tentang biaya sosial korupsi. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya AI menghasilkan, tapi kok begini ya, Nunya? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini kita, apa namanya, dalam bentuk narasi. Aduh, kenapa ya ini? Sebentar. Ntar Bapak Ibu ya, kita ulang lagi ya. Buatkan 5 soal tentang biaya sosial korupsi. Jawabannya singkat 1-2 kata saja. Sertakan kunci jawabannya. Ini sekali ya, baru pagi ini saya rasain Gemininya terlalu sensitif. Kunci jawabannya ya, kemudian formatnya narasi saja. Oke. Soal dan jawabannya singkat saja. Soal singkat saja. Jawabannya juga terdiri dari 1-2 kata saja. Kayak gini ya. Semoga ini udah bener ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Salah lagi ya, sebentar. Ya, sesuai korupsi pilihan ganda nih. Ini karena misalnya kita nggak lengkap konteksnya ya Bapak Ibu ya. Pastiin clear ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya udah ya, lumayan. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian di docs tadi ya, di docs ya. Iya, di sheet-nya tadi, Master. Saya ulangi ya. Ketika Bapak Ibu ke Filipiti misalnya ya. Filipiti gini ya. Kita cari Filipiti. Kita ulangi aja anunya ya. Filipiti ya. Sudah, kita bisa milih berbagai mode atau tools yang digunakan disediakan Filipiti ya. Ada board game, ada apa namanya ini? Random picker gitu ya. Flashcard. Ada flashcard, ada permainan memory game gitu ya. Ini bisa kita pakai semuanya. Yang penting kita nanti isi ininya, soal-soalnya gitu ya. Nah, di setiap jenis ini ada dua tombol demo. Ini untuk kita mainkan Bapak Ibu. Kita coba dulu gitu ya. Nah, seperti ini kita coba. Ini gamenya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai gamenya untuk kita pakai, kita masuk ke instruction ya. Kita masuk ke instruction seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti akan di sini ada petunjuknya. Kita diminta untuk menyalin template-nya ini, this template. Kita klik aja dulu. Kita klik this template-nya. Kemudian kita salin seperti ini buat salinan.
Jadinya kita nanti akan membuat salinan dari sheet-nya ya. Seperti itu. Nah, ini kan yang tadi ya, yang tadi soal-soalnya ini kita ganti ya. Bagian sini kita ganti soal-soal yang sudah kita pakai gitu ya. Sudah kita buat di ChatGPT misalnya atau Gemini. Misalnya kita copy, kita masukkan aja dulu ya, misalnya ini. Kita masukkan juga jawabannya. Kalau Bapak Ibu lihat jawaban yang benarnya ada di kolom ini ya. Kalau yang kolom yang 3 kolom ini adalah jawaban yang salah ya. Jadi pastikan masukkan jawaban yang benarnya di answer ya, di bagian kotak answer ini seperti itu. Nah, gitu. Nah, ini kita misalnya jawabannya B ini antisipasi gitu ya. Antisipasi kita masukin gitu ya. Kemudian Bapak Ibu boleh sambil mengikuti ya, sambil praktik boleh ya. Ya. Iya. Cuma ini kalau saya Implicit sinyal. operative. Iya. Oke, implicit. Kemudian kita coba 2 soal dulu aja ya. Kemudian hilangnya potensi investasi. Coba dulu deh yang lain deh. Secara substansi, siapa yang memikul beban akhir? Nah, ini C, kita masukin. Kemudian jawaban yang benarnya adalah rakyat ya. Ini rakyat C. Rakyat. Pemerintah. Lagi jawabannya swasta, koruptor. Guys. Swasta, koruptor. Seperti ini. Koruptor. Iya. Nah, ini dihapus aja yang misalnya kita cuma buat 2 jawaban seperti ini ya. Nah, setelah itu apa nih? Kan kita udah punya pertanyaan yang sudah di ini ya. Nah, sekarang kita lihat instruksinya lagi ya. Setelah itu publish your sheet. Nah, file, share, publish to web. Nah, ini kita disuruh klik apa? File, share, publish to web. Nah, file, share, publish to web. Ini kebetulan website saya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kita diminta untuk ini ya. Go to file, share, publish to web dan klik publish gitu ya. Nah, seperti itu. Kita akan publish sheet-nya, bagikan, publish to web gitu ya. Kemudian tidak ada lagi yang dirubah. Oke. Berarti publish ya. Kita diminta publish. Oke. Nah, oke. Kita sudah publish. Oke. Lanjutkan selanjutnya adalah copy the link, generate in publish the web dialog gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kita tadi sudah publish ya Bapak Ibu ya. Ini ada link. Linknya ini kita copy ya. Kita copy, kita paste kemana ya? Klik on the get link here at the bottom ya. Oke. Kita tutup dulu, kita sudah copy ya Bapak Ibu ya. Kita copy kemudian tutup. Nah, di sini di sheet di kedua, di sheet 2 ini ya. Ada get the link here ya. Di halaman kedua ya dari tadi soal kita itu ada get the link here. Kita klik aja. Nah, ini kita masukkan copy paste di sini. Kita lihat. Paste the link you copy in step 2 into cell A3 ya. Into A3. A3 mana? Ini ya. Ini kita copy di sini. Kita copy di sini gitu ya. Setelah kita copy, otomatis ada link baru yang muncul di A5 ya. Di sini petunjuknya. Click on the link that appears in cell 5 ya. Kita harus karena tadi kita sudah copy di A3, otomatis ada link baru yang kita yang dikasih oleh mereka gitu ya. Nah, link inilah yang bisa kita pakai untuk mainkan game tadi Bapak Ibu ya, seperti itu. Beda link Seperti ya. itu. Ya, inilah nanti yang kita pakai. Kita copy, coba kita buka tab baru. Kita coba buka tab baru teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita buka tab baru, kemudian kita copy paste di situ linknya. Dan kita sudah punya permainan yang sama, tapi pertanyaan yang sudah tadi kita pakai gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita mainkan. Ya, siap. Berarti yang 5 tadi itu link yang di-share, yang 3 itu link yang kita buat ngedit gitu ya, Master? Iya, betul. Jadi yang 3. betul. Yang 3 ini adalah link publish Master. Jadi kalau misalnya memang mau diedit lagi, biasanya kan dia nanti akan tersimpan di history sheet kita ya. Dia akan tersimpan di sheet kita ini. Ini tinggal dibuka aja. Seperti itu. Yang kita pakai, yang kita sebar ke peserta kita adalah yang di A5 itu. Yang 5 kan? Yang peserta. Iya, A5. Betul. Jadi
Kalau misalnya bingung, bisa nanti dibaca ulang lagi petunjuknya ya, Master ya. Seperti itu. Nah, inilah game yang baru saja kita bikin ya, Master ya. Ini tadi ada 2 soal ya. Coba kita mainkan, kita setting dulu ini menjadi pilihan ganda, kemudian speednya lambat aja. Kita play. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk negara untuk menandai lembaga penegak hukum. Wah, ini kita bisa lihat nih ya. Nah, disebut biaya antisipasi. Dia akan kalau misalnya nah, nanti siapa yang memikul beban akhir dari seluruh kita klik, mouse-nya kita arahkan ke sini. Yang bulat itu Siapa? timernya kah? Yang bulat ini timenya? Iya betul Mas. Dia semacam asteroid yang mau menabrak bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dijawab, kalau dijawab dengan benar, kita bisa nembak asteroidnya gitu ya, seperti itu. Nah, rakyat. Oh, Seperti itu. iya. Gitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa pakai Flipity ini bukan cuma game yang tadi, ada banyak ya, ada banyak yang bisa kita pakai ya. Misalnya ada kayak semacam TTS gitu ya. Ya, TTS. Ya, itu ada- bikinin cucu itu, Mas. Nah, seperti itu. Jadi dan tiap-tiap jenis gamenya ini itu akan beda-beda instruksinya ya. Tinggal nanti kalau misalnya saya mau pakai ini, misalnya mau saya pakai memory game gitu ya. Saya klik aja instruksinya. Nah, ini ini dia langsung nggak seperti tadi ya. Kita tinggal masukin ini. Kita tinggal masukin konten game kita seperti itu ya. Misalnya matching game, kemudian Oh, ada memori, ada matching. iya, memori ada matching. Nanti tinggal di ini aja seperti itu. Silakan nanti ini dipakai dan dipraktekkan aja Bapak Ibu. Nanti dicoba-coba biar langsung ini ya. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan platform yang memang ada gitu ya, yang sudah ada gitu ya. Kita Flipity ini udah mau langsung instan gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita pengen bikin game sendiri gitu ya, pengen bikin game sendiri, kemudian yang sesuai dengan kita mau gitu ya, seperti itu. Nah, kita sebentar kembali ke Izin Master Mangga, Ya. serta juga nanti boleh bertanya ya, mungkin ya. Siap, Sambil siap, jalan. siap. Sedikit aja nih, saya coba yang itu tadi kan, baru mau bikin template tuh, list template kan diklik, tapi Ya. muyer terus. Itu karena Oh. sinyal saya atau ada apa ya? jaringan Mas Dar. Jaringan ya? jaringan. Oke, iya ini. Betul Mas, Silakan betul Bapak jaringan. Ibu kalau ada yang ingin bertanya sebelum lanjut, Oke. diselani dulu pertanyaan, karena ini ahlinya ngebut banget ya. Apakah Yang dari ke step ini ada di link adanya sebentar. Yang step ketiganya tadi bisa diulang Master? Ya, bisa ya. Jadi Oke. step 3-nya itu. Jadi saya ulang lagi dari awal ya, dari awal aja ya. Kita misalnya mau kita misalnya mau pakai video gamenya ya, Flipity. Klik instruction. Kita klik instruction. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke panduannya. Seharusnya panduannya sangat jelas. Nanti silakan dibaca aja. Di sini pertama dia minta untuk menyalin sheet jawabannya, sheet kontennya ya, Bapak Ibu ya. Misalnya diminta kita untuk menyalin template ini. Makanya kita klik, kemudian kita salin aja gitu ya. Nah, tadi Master Ani di sini muter terus ya. Iya, Oke, jadi ini kita hilangkan aja semua dulu gitu ya Master, pertanyaannya. sorry, Ya. tayangannya nih masih di PPT, apakah bisa Oh, Masya dipindah? Allah. Subhanallah. Sebentar, saya coba. Kita mulai ulang lagi aja. Kita ulang lagi aja. Ke Flipity, video game, kita klik instruction-nya, seperti itu. Di sini dia akan diarahkan ke panduannya, tahapannya, gitu ya. Ini kalau misalnya pakai bahasa Inggris, diginiin aja Bapak Ibu ya. Diginiin, kemudian diklik kanan, translate, selection to Indonesia. Nanti ada terjemahannya muncul di sini. Atau translate full page. Nah, ini dia akan berubah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mau dirubah jadi bahasa apa? Katanya buat salinan template ini gitu ya. Klik aja templatenya, klik, dia akan arahkan kita ke templatenya, tapi kita diminta untuk menyalin gitu ya. Ya udah klik aja buat salinan, dia akan buatkan kita salinan dari tempat kita nulisin pertanyaan dan jawaban.
Nah, ini jawaban yang ada dan pertanyaan yang ada dihapus aja ya. Ini cuma defaultnya mereka. Defaultnya ya. Kemudian kita isi jawabannya, soalnya misalnya misalnya 1 tambah 1 gitu ya, 2 gitu ya. Kita misalnya 1 tambah 1. Nah, jawaban yang benarnya di kolom yang di sini Bapak Ibu ya. Isi kolom jawaban yang benarnya di kolom yang answer ini. 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Misalnya 8 tambah 7 misalnya. 8 tambah 7 misalnya ya. Berapa gitu ya. Misalnya Berapa 13 hayo? gitu ya. Kok saya ikut-ikut ngeblank gitu ya. Ampun, Masya Allah. 18 sama 20 misalnya. Answernya itu yang betul apa yang salah, Master? Yang betul. 8 tambah 7 berapa, ayo? 8 tambah 7 13. 15. Masya Allah. Kebanyakan pakai AI ini. Betul ya, masalahnya bisa jadi loh. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu ya. Bapak Ibu, saya misalnya gini ya. Ngeblank coy. Ngeblank coy. Aduh. Oke, kalau sudah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita publish ya, tadi kata instruksinya publishnya dengan cara buka file, kemudian bagikan, kemudian publish ke web, terus publish ya. Ini karena kebetulan sepertinya file ya, punya saya bahasa Indonesia gitu ya, file, kemudian share atau bagikan, kemudian bagikan kepada orang lain atau bagikan kepada publish web. Ini kita pilih publish ke web. Nanti akan ada halaman seperti ini. Kita langsung publish aja Bapak Ibu. Tek gitu. Di oke. Nanti kita akan dikasih satu link baru ya. Kita copy linknya berdasarkan petunjuknya. Salin tautan yang dihasilkan di kotak publikasi gitu ya. Lanjutkan ke langkah 3. Langkah ketiga ya, untuk mendapatkan tautannya kita harus masuk ke halaman tautan yang di bawah ya. Kita tutup aja dulu. Kemudian di bagian bawah ini get the link here, dapatkan tautan. Kita klik ke halaman ini. Kita paste link yang tadi Bapak Ibu ya. Pastenya kemana? Ke sini. Ya, sebenarnya di sini sudah ada perintahnya. Copy the link you are provide and paste into cell A3 below. Di sini di kopasnya ya. Setelah kita kopas, otomatis di kolom A5 itu akan muncul secara otomatis linknya Bapak Ibu ya. Nah, link inilah yang akan kita pakai dan kita sebarkan ke peserta kita seperti itu ya. Ini link ini ya. Jadi kita klik, kita copy. Misalnya kita sebarkan gitu ya, kita simpan. Atau kalau mau rapi, mau dijadiin bitly, atau mau rapi mau dijadikan short link bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di SID atau di Linktree gitu ya, bisa boleh. Biar nggak panjang begini ininya linknya ya, seperti itu. Jadi kita bisa buka di tab baru seperti itu. Nah, gini. Seperti ini. Nah, akhirnya kita punya punya game sekarang ya. Gamenya tambah-tambahan misalnya. 8 tambah 7, 15. Oh, ini tadi yang 8 tambah 7, 15. Kok nggak mau dia muncul? 13 itu munculnya. 2. Oh, maaf tadi kayaknya kita belum belum setting jawaban yang benarnya ya. Jawabannya udah ada belum tadi? Harusnya ada ini ya. Tapi answernya tuh 1 plus 1 kok 15, Master? Kok tukar ya? Nah, oke, siap. Kita publish ulang lagi Bapak Ibu ya. File, bagikan, publish ke web. Linknya kita copy, kita tutup, masuk ke halaman kedua. Kita paste di sini. Hapus aja. Kita hapus aja dulu. Nah, seperti ini. Oh, seperti sudah. Kita mulai dari awal aja. Ini kita sepertinya ini ya. Kita instruction, kemudian di template, buat salinan. Kemudian kita hapus. 1 tambah 1, 2. Ya, 3, 4, 5. Oke. Dan 8 tambah 7, 15.
18, 21, ya seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah sampai sini, file bagikan ke publish to web, dipublish. Oke. Kita copy, kemudian kita tutup, kemudian dapatkan tautan. Nah, kita publish di sini. Kemudian kita dapatkan linknya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita akan pakai gitu ya, seperti itu. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Sepertinya udah bagus. Kita coba lagi. 15. Betul ya, sudah betul ya Bapak Ibu ya. Betul 2. Ya, file Excel-nya bisa diakses di mana? File Access-nya diakses ketika Bapak Ibu di Flipiti gitu ya. Di Flipiti misalnya ya. Tadi di Flipiti ini ya, Bapak Ibu kan di sini ya. Misalnya milih yang game ya. Ini kliknya di instruction ya Bapak Ibu ya. Ini di bagian ini. Sebentar saya coba ini kan highlight dulu nih. Master. Ya. Permainan ini tadi dimainkan bersama-sama seperti kuisis gitu atau dimainkan sendiri-sendiri, Master. orang? Satu orang. Jadi kalau pakai ini ya share linknya nanti kalau sudah dimainkan, atau misalnya di dalam kelas silakan dimainkan selama 1 atau 2 menit gitu ya. Nanti siapa yang skor tertinggi dia yang menang gitu, seperti itu. Karena kayaknya informasi skor tertingginya ada di kita. Tidak di HP mereka Master. Jadi ini yang simple dulu ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya Master mau masukin yang ada nilainya, nanti kita jalan-jalan ke Canva ya di sini ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi menjawab pertanyaannya, Excel-nya di mana? Excel-nya di Bapak Ibu kalau mau mencoba dan pakai tools-nya, langsung aja klik instruction ya. Di setiap jenis ini ada instruction, diklik aja instruction-nya. Kebetulan untuk game perang-perang tadi petunjuknya agak panjang dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi ikuti saja panduannya. Akses Excel-nya di mana? Di sini. Make a copy of this template. Klik aja di template di sini Bapak ya. Bapak Ibu ya. Di template-nya diklik, kemudian dibuat salinan. Nanti dia akan akses Excel-nya ya, seperti itu. Nanti ini kita ubah aja, kita hapus, kemudian kita isikan jawabannya seperti itu. Kemudian apa lagi? Oke, aman ya? Amannya Bapak Ibu ya. Ini adalah Flipiti ya. Kita bisa pakai ini kalau misalnya memang lagi buru-buru dan pengen bikin tools yang interaktif di kelas gitu ya, seperti itu. Bisa pakai quizzes juga kayak tadi ya, bisa pakai Kahoot juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke paparan dulu ya. Jadi Bapak Ibu lagi tren. Ada namanya istilah vibe coding Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih make sure lagi, silakan ketik vibe coding di Google-nya masing-masing untuk belajar apa sih vibe coding. Nah, kalau yang saya temukan vibe coding itu adalah kita itu sekarang zamannya membuat apapun itu nggak perlu harus paham kode-kode baris-baris kode Bapak Ibu ya. Jadi vibe coding itu di mana memungkinkan perangkat AI yang kita punya itu membantu kita membuatkan tools gitu ya Master ya, teman-teman semuanya ya. Jadi tanpa perlu lagi kita harus bangun kayak seperti ahli tim IT gitu ya, yang mereka paham coding gitu ya. Nggak perlu, kita tinggal masukin perintah dengan bahasa manusia. Ini juga dikemukakan sama ownernya Nvidia ya. Itu dia bilang sekarang zamannya udah nggak gitu lagi teman-teman semuanya. Kalau kalian mau bikin game misalnya, langsung aja bilang ke AI-nya gitu, dibuatin sekarang. Teknologi AI sudah sampai seperti itu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi saya coba dan bisa gitu ya, di platform AI manapun bisa seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Kita minta AI-nya untuk membuatin kita sesuatu. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya, tadi ada kesalahan waktu pas saya membuat 5 soal biasa korupsi, malah dikasihnya aplikasi gitu ya. Seperti itu vibe coding Bapak Ibu, sesederhana itu ya. Mereka sudah ngerti gitu ya. Kemudian nanti AI-nya ini entah itu Gemini, entah itu Cloud, entah itu ChatGPT, itu akan yang ngoding. Dia yang ngoding, bukan kita. Seperti itu. Nanti kita setelah dia ngasih apa yang kita mau,
barulah nanti kita ada namanya istilahnya refine ya. Ada istilahnya penyempurnaan. Bagaimana kita bisa memberikan feedback terhadap apa yang dia berikan. Ketika misalnya kita minta buatkan saya game ular tangga, AI-nya ngasih kita game ular tangga, kita harus periksa, mengevaluasi apakah game ular tangga yang seperti inikah yang kita minta gitu ya. Nah, di situ ada proses feedback ya seperti itu. Jadi ada 3 prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah berpikir sekarang kalau misalnya minta sama AI, kemudian kok nggak salah gitu ya. Itu wajar banget Bapak Ibu ya, wajar. Tinggal minta perbaikan aja gitu seperti itu. Jadi jarang-jarang sih sebenarnya kita pakai AI terus hasilnya sesuai dengan yang kita minta seperti itu. Jadi pastikan tahapannya seperti itu. Kita punya konsep, kita punya problem, kemudian kita minta ke AI, biar AI yang selesaikan, kemudian kita yang mengevaluasi seperti itu ya. Nah, salah satu yang gampang kita bisa pakai sekarang adalah Canva Bapak Ibu. Di Canva, kita kan sudah tahu ya, Canva itu sekarang dewasa ini sudah berteknologi AI ya, dan bisa diakses gratis meskipun terbatas untuk pengguna free gitu ya seperti itu. Tapi kita bisa akses Bapak Ibu. Jadi daripada kita diamin, mending kita optimalkan saja gitu seperti itu ya. Nah, kita bisa pakai Canva. Sekarang mari kita jalan-jalan ke Canva Bapak Ibu ya. Dan saya pikir semua Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar sama Canva ya. Ayo kita coba praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba buka Canva. Bentar. Kita coba buka Canva Bapak Ibu. Oke, saya pakai yang akun free ya Bapak Ibu ya. Ini kita pakai Canva. Kalau Bapak Ibu ke cara akses Canva-nya adalah tinggal klik aja Canva seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal klik aja Canva seperti ini. Dia akan canva.com. Kalau sudah login pakai emailnya masing-masing, biasanya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya akan Master, ke tayangannya belum pindah Master. Oh begitu ya. Ya Allah. Wah, Masih. mohon maaf. Saking Jadi asiknya ya. cara ngaksesnya tinggal ke canva.com aja Bapak Ibu seperti ini. Saya pikirin semua teman-teman sudah pada pakai Canva lah ya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Biasanya kalau sudah loginnya pakai email Bapak Ibu. Apa saya perlu jelaskan juga caranya ya, sebentar. Kalau begitu kita log out dulu. Kita log out. Jangan dulu, kita ke canva.com. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Biasanya akan kalau terdeteksi seperti ini biasanya otomatis login sih ya. Pokoknya login pakai email. Nah, kita loginnya pakai email yang biasa kita aja. Karena ini sebelumnya sudah login Bapak Ibu, dia langsung ngasih saya jalan pintas gitu ya. Login pakai emailnya yang sudah terdaftar. Biasanya kan di laptopnya sudah ada tertanam email ya. Pakai email itu gitu ya, seperti itu. Oke, aman Bapak Ibu, aman ya. Oke, siap. Nah, ini sudah aman. Bapak Ibu Ini bisa mengikuti, silahkan. Ini Canva biasa ya. Ini Canva bukan Pro ya. Teman-teman guru biasanya aksesnya pakai akun belajar ya. Itu bisa, alhamdulillah keren tuh. Dioptimalkan seoptimal mungkin Bapak Ibu ya. Soalnya kalau orang biasa pakai Canva harus mengakses Pro-nya kan biasanya harus dibayar ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri, bagaimana cara mengakses Canva AI? Kita aksesnya itu di sebelah kiri Bapak Ibu. Bar sebelah kiri itu ada create, ada home, ada project, ada template. Nah, Canva, dan ada Canva AI di bawah sini ya. Itu diklik aja Bapak Ibu ya. Diklik aja Canva AI. Nah, ini kita masuk di Canva AI-nya. Canva kan biasanya dipakai untuk desain ya, untuk desain buat flyer, buat ini. Nah, sekarang kita bisa pakai Canva untuk AI juga gitu ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Apakah ada kendala untuk mengakses Canva AI Bapak Ibu? Kalau misalnya ada kendala, silahkan saja tuliskan ke chat ya. Yang jelas posisi Canva AI itu ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Di bar sebelah kiri Canva AI seperti ini. Kemudian nanti kita akan masuk di sini. Kalau sudah masuk, apa sih yang bisa dilakukan sama Canva AI? Pertama, Canva AI itu bisa bantu kita bikin desain Bapak Ibu ya. Desain. Jadi alih-alih kita
nyari template-template gratisan di Canva, bagaimana kalau kita nyuruh Canva-nya buatkan kita desain sendiri, dia yang nanti yang akan buatkan gitu. Kita nggak perlu lagi capek-capek nyari-nyari template apa ya gitu, seperti itu. Kemudian bisa buatin, ketika kita klik desain itu, dia akan nanya lagi mau desain apa, mau desain sosial media kah, presentasi kah, marketing kah, card and invitation kah. Jadi kita tinggal ikutin aja sarannya mereka. Misalnya kita mau bikin card invitation gitu ya. Oh, ini saya mau bikin invitation misalnya. Itu tinggal dipilih aja Bapak Ibu, seperti itu. Nanti barulah kita masukkan perintahnya. Ingat tadi kita masuk di era vibes coding ya. Kita masuk di era vibes coding. Jadi kalau bisa kita ngasih perintahnya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya buatkan saya desain undangan untuk acara Denmas Bay edisi 23 isinya. Nah, isinya silakan nanti dipaste aja. Kan yang isinya kan yang tahu Bapak Ibu semua ya. Isinya pelaksanaan hari Rabu tanggal 23. Itu disertakan semua ya, nanti dia akan Nah. Tapi untuk seperti ini nanti kita, karena waktunya singkat Bapak Ibu, kita langsung masuk ke coding aja Bapak Ibu ya. Kita masuk ke coding. Ini kita masuk ke code ya. Ini tulisannya code ini ya. Kita klik aja kode ya. Kita masuk ke kode. Kita akan buat game ya. Nah, Canva juga menyediakan fitur-fitur coding seperti ini ya. Jadi saya akan ulangi dari halaman beranda, Bapak Ibu bisa klik sebelah kiri Canva AI. Setelah itu, setelah masuk di beranda AI-nya, pilih aja kode seperti ini, code ya. Nah, kita akan masuk di code. Tinggal sekarang kita mau bikin apa ya, seperti itu. Misalnya kita mau bikin game interaktif ya. Kita mau bikin game interaktif misalnya. Kita tinggal ngasih prompt yang jelas aja. Misalnya buatkan game interaktif untuk materi. Buatkan game interaktif untuk materi apa misalnya? Untuk materi jenis 7 jenis korupsi gitu ya. 7 jenis korupsi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu prompting untuk membuat sesuatu, misalnya presentasi atau apa, yang ada audiensnya, pastikan disertakan audiensnya. Jadi misalnya buatkan game interaktif untuk materi 7 jenis korupsi untuk ASN misalnya ya. Ini untuk apa? Untuk agar memberikan konteks kepada AI-nya, nanti ketika menjawab juga, dia akan gaya-gaya bahasanya juga menyesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, buatkan game interaktif untuk materi 7 jenis korupsi, misalnya buatkan game interaktif untuk materi 9 nilai integritas untuk anak SD, itu nanti akan beda bahasanya, seperti itu ya. Jadi pastikan audiensnya diberitahukan ke mereka, biar mereka paham konteksnya, seperti itu ya. Buatkan game interaktif untuk 7 materi anti korupsi untuk ASN, berupa pilihan ganda, seperti itu ya. Berupa pilihan ganda. Kemudian masukkan keterangan-keterangan lainnya Bapak Ibu. Misalnya buatkan ada skornya, misalnya ya, buatkan ada skornya setiap pengguna. Ya, jadi kita masukkan bagaimana mekanismenya ya. Setiap pengguna, setiap yang menjawab benar misalnya ya. Setiap yang menjawab benar ada pesan penyemangat, ada pesan misalnya benar, muncul. Master izin 3 menit siap. lagi ya Master. Oh siap Master. Ya, Insyaallah. terima kasih. Setiap yang menjawab benar muncul efek konfeti gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini. Nah gini Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini dulu ya. Kita coba klik. Jadi kita minta AI-nya buatkan kita game interaktif untuk materi jenis korupsi berupa pilihan ganda. Kemudian buatkan ada skornya. Setiap yang menjawab benar muncul efek konfeti. Nah, kita klik aja. Nanti setelah ini Canva-nya akan membuatkan kita gamenya ya. Kalau ini sih dia, kalau tempat Bapak Ibu baca coding for you 10-15 line ini, itu proses coding ya Bapak Ibu ya. Nanti kita biarkan aja Canva-nya yang ngoding, kita tinggal mengevaluasi hasil dari Canva-nya itu, seperti itu ya. Jadi ditunggu aja. Kita tunggu
ini agak sedikit makan waktu ya, tapi nggak lama ya kan. Tadi saya mintanya cuma apa namanya? Oh, saya nggak minta berapa soal ya. Dapat. Oke. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Coding. Para master peserta, jika ada yang ingin dikonfirmasi silahkan sambil nunggu ya. Iya. Sambil nunggu coding. Silahkan para master, apakah ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasikan? Sambil jalan ya master sekalian ya. Oke. Ya. Nanti rekaman ini masih tetap bisa diakses ya Master Toto ya. Siap. Bisa Master, nanti kita uploadkan ke YouTube. Iya, ya. Jadi para master sekalian jangan khawatir kalau Master Mangga lari bisa cepat selesai. Nanti Ini bisa advance diulangi ini dengan kayaknya. melihat YouTube-nya. Gimana Master? Sudah advance ini. Ah iya. Tapi nanti Belum ada ada sinyalnya. kalau Bapak sekalian mau lebih memahami secara khusus, Master Mangga ini akan siap mendampingi nanti. Siap Master. Aman. Untuk persisnya sudah jelas ya di bahan tayangnya Master ya. Iya, siap. Ya, Ini sudah jadi ya, ini sudah jadi ya. Jadi kita sudah barusan bikin apa namanya kuis interaktif kita sendiri Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Nah ini kita tinggal mengevaluasi bagus nggak nih ya apa namanya yang kita yang Canva AI-nya hasilkan. Kita bisa coba. Hasilnya akan ada dua bagian. Di sebelah kanan itu di bagian previewnya. Di sebelah kiri kita nanti bisa berikan masukan ya. Di sebelah sini kita berikan masukan misalnya. Nah kita coba misalnya mulai kuis ya Bapak Ibu ya. Nah ini seperti ini ya. Seorang hakim menerima hadiah liburan senilai 100 juta dari pihak yang perkara yang sedang ditangani. Jenis korupsi apa ini? Seperti itu gitu ya. Misalnya gratifikasi. Nah ada ininya ya, ada apa namanya, ada kemudian soal berikutnya. Ini kita bisa apa namanya, kita bisa koreksi dulu ya seperti itu. Kalau misalnya ada yang ingin dikoreksi misalnya silakan nanti dijawab di bagian sebelah kiri Bapak Ibu ya. Misalnya ganti warnanya yang cerah gitu, seperti itu. Itu Atau tadi gini. soal yang bikin kan AI-nya ya Master. Dia yang Betul, bikin. betul Master. Ada pilihan jawaban benarnya nggak itu Master? Ada misalnya seorang pejabat pengadaan meloloskan perusahaan milik istrinya dalam proyek. Jadi korupsi apakah ini? Misalnya benturan kepentingan. Nah di bawah sini ada Master. Nah benar, benturan kepentingan dalam proyek terjadi ketika pegawai negeri turut serta dalam pengadaan dan yang diurusnya. Ini otomatis ya Master. Tapi kalau misalnya Master punya pertanyaan sendiri, itu silahkan seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang bisa kita pakai. Bagaimana cara mempublikasikannya? Di sebelah kanan atas itu ada publish ya, Master ya. Nah, publish. Kemudian kita apa namanya langsung aja kita pilih namanya ya, misalnya kuis anti-kor gitu ya, seperti itu. Nah, kita tinggal publish aja seperti ini teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah, sebentar, ini kayaknya ada sesuatu. Ini mainnya juga sendiri-sendiri, Master. Sendiri-sendiri, tapi ini enaknya bisa kita kumpulkan nilainya. Seperti itu, Master ya. Kita bisa kumpulkan nilainya. Misalnya gini. Ini kan tidak ada belum masukin nilai ya. Kita tinggal berikan instruksi, tolong sebelum mulai ada masukkan, peserta diminta masukkan nama gitu ya. Peserta diminta masukkan nama, kelas gitu ya. Nama dan kelas gitu ya. Dan tolong buatkan sheet untuk menyimpan data seperti itu. Nanti kalau kita misalnya klik di sini, dia akan merubahkan atau memperbaiki aplikasinya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sebelah kiri itu untuk membuat aplikasinya lebih bagus lagi dengan cara memberi feedback. Nanti di sebelah kanan nanti dia akan mempreview lagi hasilnya seperti itu. Menunjukkan hasilnya ya. Betul sekali. Oke, waktunya berjalan cepat sekali, Master. 9:53. Nah, nanti pokoknya silakan di ini aja, apa namanya, di
di apa istilahnya Praktikan. dipraktekkan saja, karena dulu saya juga nyoba sendiri Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Dan banyak juga di YouTube ininya seperti itu. Ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Master Mangga. Terima Siap. kasih sekali Master Mangga atas sharingnya ya Bapak Ibu sekalian. Tak terasa ya waktu sudah berjalan begitu cepat dan banyak, setidaknya ada 3 hal yang di-sharingkan Master Mangga ya. Tadi ada VPT, ada ini Canva, kemudian tadi juga Gemini atau ada yang pakai ChatGPT, tapi Gemini ada aplikasi yang kita bisa optimalkan juga gitu kira-kira. Baik Master sekalian, terima kasih sekali Master Mangga dan Master sekalian, ini kita perlu evaluasi sedikit nih ya, evaluasi sedikit. Jadi setiap pelatihan itu kan perlu dievaluasi gitu ya kira-kira ya Master ya. Saja izin share, nanti para Master boleh jawab. Tapi Master, ini izin saya bikinnya masih pakai PPT, belum dipindah ke PPT gitu ya atau yang lain gitu. Tadi kebetulan sinyalnya juga nggak terlalu bagus gitu Master sekalian. Halo. Iya, berikan reaksi jempol para Master di chatnya. Iya, saya nggak bisa melihat ini malahan. Oke, baik Master Tata, apakah terlihat? Terlihat Master evaluasi. Oke, baik. Evaluasi sederhana aja. Ini pura-pura game, tapi game gaya Anik gitu ya, Master ya. Ya, salah satu game dari in-game Indonesia adalah yang mana Master? Silahkan tulis di chat. Pilih 1 berjodoh atau 2 biro jodoh. Ya, silakan. Oke, silakan Master semua dituliskan di chat. Berjodoh atau biro jodoh. Master Mangga boleh dilihat apakah para peserta menjawab benar? Biro jodoh. Biro jodoh, oke. Terima kasih. Berarti masih diingat Master, gitu. Baik. Betul. Nomor 2. Salah satu syarat pembuatan game adalah 1, ada tantangan atau 2, ada peluang. Supaya menarik nih gitu ya Master Mangga ya tadi sampaikan. Supaya menarik nih harus ada tantangan atau ada peluang. Silakan jawab Master. Satu. Ada yang menjawab peluang. Tidak ada Master, tidak ada loh peluang. Itu ada Bu Erna tuh. Oh, ada ya? Menjawab peluang. Ada yang menjawab peluang Pak Satpol Budi peluang. Maksudnya mungkin peluang itu peluang dapat hadiah gitu kali ya Master ya. Nah, yang benar jawabannya adalah 1, tantangan. Jadi game itu mesti ada tantangannya gitu ya Master Mangga ya. Supaya bersemangat. Itu supaya bersemangat. Oke. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, salah satu game, pertanyaannya belum diubah ini. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat game. Ya, silakan pilih. Ya, FlippyNet atau Peluit ID. Silakan pilih. Ada yang pilih Peluit atau Whistle? Satu. Flappity, bukan Flappity ya, tapi Flippity. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang salah kah? Benar semua ya, Master ya? Benar. Ada yang bilang Peluit ID. Baik. Ya Allah. Ini Master Tata langsung nyatet ini hasil ininya, evaluasinya seperti apa nih gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah Anda akan mencoba membuat game interaktif? Jawab. 1 ya, 2 tidak. Ya. Oh, ada yang tidak. Aduh, kenapa? Yang tidak akan membuat, coba dituliskan Master, kenapa? Izin, Bapak Ibu.
Yang menjawab tidak boleh dituliskan. Mengapa tidak akan membuat? Belum bisa. Belum bisa. Nggak apa-apa, tenang, masih ada rekamannya. Oke, baik, seperti itu, Master sekalian. Terima kasih semuanya. Ya, para Master, para peserta, dan seluruh hadirin yang saya banggakan, yang saya cintai, terima kasih sekali atas kesetiaannya kepada Pak Siji DIY, termasuk pada program Den Mas Bay yang sekarang sudah seri ke-23. Alhamdulillah, saya rasa banyak sekali yang kita dapat ya hari ini, Master. Tinggal kita tambah dengan praktik gitu, Master Mangga ya. Master Siap. Mangga, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Master kesempatannya. Iya. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun. Cakep. Ya, sebentar belum cakep. Sirup kelapa merah merona, Cakep. Cakep. ditambah putih biji selasih. Cakep. Demikian sesi hari ini Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Iya, Terima baik. kasih Mas Tari. Terima kasih banyak kesempatannya. Siap. Mangga. Siap Bu, Bapak Ibu. Pamit. Sampai Terima kasih, jumpa. Mas Mangga. Sampai jumpa di DMP 24. Oh iya sih. Ya. Mas BB 24 ya. Ya, Sampai DMP jumpa 24. Bu Ya. Ani. Terima Pak kasih Mangga. Ibu. Siap, terima kasih banyak. semua. Mas Rani, Mas Toto, izin pamit juga Mas ya. Mangga, Barokah Mas Rian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Master Mangga. Terima kasih Bapak Ibu Master semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ani. Siap, terima kasih Ibu Bu Omi. Terima kasih. Materinya asik sekali Mas Gat. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Salam dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oh, jauh sekali. Terima kasih Pangkajene. Bu Musdalifah. Siap, siap Master. Oke, terima kasih Master. Jauh sekali Bangka-Jenim. Mana itu? Sulawesi ya? Sulawesi. Oh, saya kira Bangka Sumatera. Ya, Sulawesi Selatan Master. Iya. Sulawesi Selatan. Iya Master. Karena kita udah nyatet ini. Iya, makasih ya Master. Terima kasih Master semuanya. Izin kita tutup ya. Assalamualaikum. Oke, makasih Master Toto, Makasih, Mas Master Anindita, Mas Ani. para Master semua terima kasih. Sampai jumpa.